Filipina adalah negara yang pernah hidup di bawah kekuasaan koloni Spanyol selama 3 abad lebih, yang dimulai dari tahun 1521. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat yang berlangsung selama 48 tahun sebelum akhirnya Filipina merdeka. Nama negara Filipina berasal dari nama Raja Spanyol Philip II, yang diberikan oleh seorang penjelajah Spanyol yang bernama Ruy López de Villalobos. Dan nama ibu kota Manila, konon katanya berasal dari bahasa Arab yaitu Fi Amanillah, yang berarti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filipina adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 7.500 pulau, dan 5.000-nya disebut-sebut belum memiliki nama dan tidak berpenghuni. Selain yang disebutkan tadi, ada beberapa fakta unik lainnya tentang negara kepulauan ini, yang patut kamu ketahui. Berikut pembahasannya. Masyarakat Filipina dikenal dengan masyarakat yang sangat suka bersosialisasi. Kegunaan ponsel di negara ini benar-benar digunakan untuk bersosialisasi satu sama lain. Uniknya, kebanyakan dari mereka ini paling suka berkomunikasi dengan menggunakan pesan teks. Bahkan negara ini dijuluki sebagai ibu kota SMS dunia. Diperkirakan sekitar 400 juta pesan teks dikirim setiap harinya, yang setara dengan 142 miliar kalimat dalam setahun. Filipina merupakan rumah bagi 3 mutiara terbesar di dunia, dan salah satunya menjadi yang terbesar yang pernah ada di dunia. Beberapa tahun yang lalu, di Laut Palawan Filipina, pernah ditemukan mutiara terbesar di dunia dengan berat 34 kg. Mutiara tersebut ditemukan oleh penyelam lokal, yang dia dapatkan dalam sebuah kerang raksasa. Mutiara yang dikenal dengan nama Mutiara Lausu itu, diperkirakan memiliki nilai jual 100 juta dolar Amerika. Filipina memiliki tradisi keagamaan yang berdarah-darah dalam menyambut perayaan Pekan Suci di negara ini. Kepercayaan agama Katolik dengan adat istiadat kuno yang disebut penitensya, adalah ritual permintaan pengampunan dari para dewa dengan cara mencambuk diri sendiri hingga berdarah. Hal tersebut dimaksudkan untuk meniru penderitaan Yesus ketika disalib. Bahkan, ada dari mereka ini meminta disalibkan seperti Yesus secara sukarela. Meski mengerikan, setidaknya ritual tersebut dapat menarik wisatawan asing untuk menontonnya. Filipina pernah dipimpin oleh seorang diktator yang kejam yaitu Ferdinand Marcos. Dia adalah Presiden Filipina ke-10 yang menjabat dari tahun 1965 hingga 1986. Pada masa pemerintahannya, para rezimnya dipenuhi dengan kekejaman, kemewahan, dan terkenal korup. Marcos meninggal di pengasingan, dan tubuhnya disimpan di mausoleum yang didinginkan di Hawaii hingga sampai tahun 2001, sebelum akhirnya kembali ke Filipina. Istrinya Imelda menolak memintanya dimakamkan tanpa penghargaan militer. Tetapi warga dengan marah memprotes rencana apapun, agar Marcos dikuburkan di tanah Filipina. Dengan demikian, tubuhnya tetap dipajang di sebuah peti kaca di mausoleum keluarga Marcos di desa Batak, Filipina. Saat ini, putra dari Ferdinand Marcos menjabat sebagai Presiden Filipina, yang baru dilantik pada tahun 2022 kemarin. Sekitar 11 juta penduduk Filipina berada di luar negeri. Bahkan menjadi suku bangsa pendatang Asia terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Cina. Uniknya, sekitar 25% dari seluruh perawat di dunia, adalah orang-orang berketurunan Filipina. Filipina menghasilkan banyak perawat di seluruh dunia, terutama di negara Amerika Serikat. Kesenjangan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di negara asalnya, menjadi alasan utama mereka berimigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Pada dasarnya, bahasa Tagalog merupakan bahasa resmi negara Filipina.
Namun dalam kesehariannya, warga Filipina kebanyakan menggunakan bahasa Inggris dan Spanyol. Filipina adalah negara berbahasa Inggris terbesar kelima di dunia setelah Amerika, India, Pakistan dan Inggris. Meskipun begitu, setidaknya ada 170 lebih bahasa daerah yang dimiliki oleh negara ini. Filipina merupakan rumah bagi sungai bawah tanah terpanjang di dunia. Sungai Puerto Princesa adalah sungai bawah tanah yang memiliki panjang mencapai 8,2 km dengan ketinggian salah satu gua di dalamnya mencapai 65 meter. Puerto Princesa menjadi salah satu tempat wisata populer di Filipina, setelah sungai bawah tanah ini terpilih menjadi salah satu 7 keajaiban alam baru di dunia. Selain itu, sungai bawah tanah ini juga masuk dalam warisan dunia UNESCO. Filipina memiliki alat transportasi umum yang unik, yang dikenal dengan jeepney. Jeepney merupakan transportasi umum yang populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Filipina. Jeepney awalnya dibuat dari ribuan jeep militer Amerika yang ditinggalkan pada masa Perang Dunia Kedua. Bentuknya yang unik dan penuh dekorasi yang mencolok, membuatnya jadi populer bagi para turis. Angkutan umum yang bisa menampung 25 orang itu, telah menjadi simbol budaya Filipina, yang telah banyak dijual sebagai souvenir dalam bentuk miniatur. Filipina memiliki 3 dari 10 besar pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Di antaranya adalah SM Mega Mall, SM Mall of Asia, dan SM North Asia. Pusat perbelanjaan SM North Asia merupakan mall yang terbesar di negara ini. Bahkan lebih besar dari negara kecil Vatikan, dengan luas 498.000 meter persegi. Filipina memiliki populasi umat Katolik terbesar ketiga di dunia, tepat setelah Brasil dan Meksiko. Meski begitu, menurut sejarahnya Filipina pernah menjadi negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, sebelum Spanyol masuk ke negara tersebut. Islam merupakan agama monoteisme tertua yang tercatat di Filipina. Islam mencapai Filipina antara abad ke-12 dengan kedatangan pedagang Muslim dari Teluk Persia dan India Selatan, serta dari beberapa kesultanan dan kerajaan dalam Kepulauan Melayu. Meski sekarang sekitar 80% penduduk Filipina penganut agama Katolik, namun keberadaan komunitas Muslim masih bisa banyak ditemukan di daerah Mindanao, yang disebut suku Moro. Filipina dianggap sebagai negara paling berbahaya bagi jurnalis. Filipina disebut-sebut berada di urutan ketiga setelah Irak dan Somalia, yang mengalami kematian jurnalis terbanyak di dunia. Hal tersebut berawal dari pembantaian puluhan jurnalis di Maguindanao, akibat dari persaingan politik menuju pemilihan gubernur pada tahun 2009 yang lalu. Baru-baru ini pada tahun 2022 yang lalu, kasus yang serupa juga menimpa seorang jurnalis yang ditembak mati oleh pengendara motor yang tidak dikenal. Metropolitan Manila atau yang disebut National Capital Region, merupakan ibu kota dan kota terbesar dan terpadat di Filipina. Hampir sama dengan Jakarta, Manila sendiri terdiri dari 16 kota kecil, 1 kota madya, dan 4 kabupaten. Yang membanggakan, menurut sejarahnya, kota Manila didirikan oleh orang Indonesia yang berasal dari suku Minangkabau Sumatera Barat. Seorang ulama besar Minangkabau bernama Raja Sulaiman, disebut-sebut sebagai pendiri dari kota metropolitan Manila. Kota Caloocan memiliki aturan yang melarang warganya bertelanjang dada atau mengenakan celana pendek di tempat umum. Bagi yang melanggar aturan ini, akan mendapat peringatan pada pelanggaran pertama dan denda sampai 500 peso atau sekitar Rp372.000. Untuk pelanggaran kedua akan dikenakan 1.000 peso atau sekitar Rp745.000, dan apabila melanggar ketiga kalinya akan dipenjara. Selain itu, pemerintah setempat juga menerapkan aturan melarang bersiul ke wanita, karena hal ini dianggap sebagai tindakan asusila.
Bergunjing atau membicarakan orang lain, merupakan sesuatu yang dilarang secara hukum di kota Binaloan Provinsi Pangasinan, Filipina. Aturan tersebut telah diresmikan oleh Wali Kota Binalonan, yaitu Ramon Guicho III. Undang-undang tentang larangan bergosip atau yang kerap disebut sebagai kismis itu, dibuat untuk mengingatkan orang bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, menjadi tanggung jawab kita sebagai individu dan penduduk. Bagi yang ketahuan akan didenda 200 peso, atau sekitar Rp55.000, bahkan bisa dipenjara. Salah satu keunikan yang bisa kamu temui di negara ini adalah aktivitas berkaraoke yang digemari masyarakatnya. Karaoke adalah bagian penting dari budaya keseharian bagi sebagian besar masyarakat Filipina. Karaoke begitu populer di negara ini, bahkan keluarga yang tergolong miskin memiliki peralatan untuk berkaraoke. Tidak heran jika mesin karaoke pertama di dunia, dipatenkan oleh orang Filipina yang bernama Roberto de Rosario. Alat ini pertama kali disebut sebagai sing-along system, namun orang Jepang memberi namanya karaoke yang memiliki arti bernyanyi dengan ringan. Menyantap makanan sampai piring bersih, jika di Indonesia dianggap sebagai tanda bahwa makanan itu enak selain memang keadaannya yang kelaparan. Namun beda halnya dengan Filipina, menghabiskan makanan hingga piring bersih dianggap menyindir penyedia makanan, karena memberinya terlalu sedikit atau kurang. Untuk kamu yang berkunjung ke sana, lebih baik memperhatikan budaya makan orang di sekitar dulu, sebelum menyantap bersih makanannya. Selain kaya akan keindahan alamnya, Filipina juga kaya dengan keberagaman kulinernya. Salah satunya adalah balut, jajanan murah yang sedikit ekstrim. Balut adalah telur bebek yang telah dibuahi, atau dierami selama 2-3 minggu, sebelum dikukus untuk dijadikan makanan. Mungkin menurut lidah orang Indonesia, makanan ini sedikit menjijikan. Namun balut bagi orang Filipina adalah makanan lezat yang sangat populer. Bendera Filipina merupakan satu-satunya bendera di dunia yang bisa difungsikan sebagai tanda perang. Tidak seperti kebanyakan bendera negara lainnya, Filipina memiliki cara unik untuk menandakan bahwa negara sedang berperang, yaitu membalikan bendera mereka. Untuk menandakan perang, mereka membalikan benderanya dengan warna merah di atas dan biru di bawah. Filipina menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah memiliki usia persetujuan seks umur 12 tahun. Bahkan pernah menjadi salah satu negara dengan usia persetujuan seksual terendah di dunia. Baru pada tahun 2022 kemarin, pemerintah Filipina menyetujui RUU yang menaikkan usia persetujuan seks dari 12 tahun menjadi 16 tahun. Menurut sebuah laporan baru-baru ini, Filipina menempati urutan keempat dengan jumlah anak terbanyak yang terpapar prostitusi dan perdagangan seks. Sekitar 375.000 perempuan dan anak-anak dari segala usia, menjadi korban industri ilegal di negara ini. Parahnya lagi, sebagian besar korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Hal tersebut, menjadi masalah serius yang tengah dihadapi oleh negara kepulauan ini. Letak geografis Filipina yang berada di tengah Samudra Pasifik dan cincin api Pasifik, membuat negara ini sering dilanda bencana seperti gempa, hujan badai, banjir dan angin topan. Topan Haiyan atau topan Super Yolanda, merupakan topan paling mematikan yang pernah dihadapi oleh Filipina, yang pernah menelan 3.100 korban pada tahun 2013 lalu. Selain itu, Filipina pernah dilanda gempa besar dari letusan Gunung Pinatubo pada tahun 1991, yang menciptakan kabut asam sulfat di seluruh dunia yang tidak lenyap selama 2 tahun. Akibatnya, dunia mengalami penurunan suhu hingga -17 derajat Celcius.